Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sari Salsabila dengan NIM 226121186 dari kelas 6F. Di video kali ini saya izin menanggapi beberapa soal tentang ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Studi Islam. Untuk tanggapan soal yang pertama, sebagian kaum orientalis menyatakan bahwa Islam adalah hasil modifikasi dari agama Yahudi dengan alasan adanya beberapa kesamaan dalam ajaran, seperti mungkin konsep penciptaan dalam 6 hari, hari ibadah, kemiripan kosakata, dan dugaan bahwa Nabi Muhammad mempelajari ajaran Yahudi sebelum mendakwakan Islam. Nah, tuduhan ini dapat dibantah dengan beberapa argumen. Yang pertama, meskipun terdapat kesamaan dalam beberapa konsep, hal tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa Islam menjiplak Yahudi. Dalam Islam, konsep ketuhanan sangat berbeda dengan Yahudi. Di Islam sendiri mengajarkan tauhid murni sebagaimana telah termaktub dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Sedangkan dalam ajaran Yahudi, Tuhan lebih sering dikaitkan secara khusus dengan Bani Israel. Nah, yang kedua, sumber wahyu dalam Islam berasal dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Sedangkan agama Yahudi sendiri merujuk pada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Oleh karena itu, kesamaan dalam beberapa aspek ini hanya menunjukkan kesinambungan ajaran ketuhanan, bukan berarti bentuk plagiarisme atau plagiat. Dan selain itu, tuduhan bahwa Nabi Muhammad belajar dari para pemuka Yahudi juga tidak memiliki dasar yang kuat. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai seorang ummi, yang berarti beliau tidak bisa membaca dan menulis, sehingga tidak mungkin jika beliau menyalin ajaran dari kitab Yahudi. Nah, tuduhan ini juga bertentangan dengan fakta historis bahwa agama Islam sering kali berbenturan dengan kelompok Yahudi di Madinah karena banyak perbedaan dalam aspek akidah dan syariatnya. Jadi Islam ini bukanlah modifikasi dari agama Yahudi, melainkan agama yang membawa risalah baru untuk menyempurnakan ajaran sebelumnya. Terus untuk soal yang nomor 2, bagaimana implementasi metode dan metodologi dalam masalah yang sudah dijelaskan. Jadi gini, kisah seorang suami yang berusaha memenuhi keinginan istrinya yang sedang mengandung dengan mendapatkan air kelapa muda dan dapat dianalisis dari sudut pandang metode dan metodologi. Nah, dapat mengambil keputusan seseorang biasanya menggunakan metode tertentu untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, dalam kasus ini, suami menggunakan metode deduktif dengan memahami bahwa kebahagiaan istrinya atau kebahagiaan istri adalah hal yang utama buat dirinya, sehingga ia mencari cara untuk memenuhi keinginan istrinya. Selain itu, metode induktif juga terlihat ketika ia menyadari bahwa air kelapa muda ini memiliki manfaat yang baik sekali untuk ibu hamil, sehingga ia mencari cara untuk mendapatkan air kelapa muda ini. Nah, dari segi metodologi, pendekatan normatif dapat digunakan untuk menilai apakah tindakan seorang suami tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, jika ia mendapatkan air kelapa muda tersebut dengan cara mencuri atau merugikan orang lain, maka tindakannya bertentangan dengan prinsip etika Islam. Nah, kalau pendekatan deskriptif dapat membantu menganalisis bagaimana tindakan suami tersebut dilihat dari sudut pandang sosial dan budaya masyarakat. Sementara itu, pendekatan historis dapat digunakan untuk memahami bagaimana Islam mengajarkan tentang
memenuhi suatu kebutuhan keluarga dengan cara yang baik dan halal. Nah, dengan demikian, dalam setiap keputusan yang diambil, seseorang itu harus dan wajib mempertimbangkan metode yang digunakan serta dampaknya dari berbagai aspek, baik etika, moral, ataupun dampak sosial. Metode dan metodologi yang tepat akan membantu seseorang dalam membuat keputusan yang benar dan bertanggung jawab. Selanjutnya, untuk jawaban atau tanggapan soal nomor 3 atau soal yang terakhir tentang menjelaskan peta konsep MSI. Metodologi studi Islam atau MSI sendiri merupakan disiplin ilmu yang mempelajari Islam dengan berbagai pendekatan dan metode ilmiah. Nah, peta konsep MSI ini mencakup beberapa aspek penting. Di antaranya mungkin epistemologi Islam, metode penelitian Islam, serta pendekatan dalam studi Islam. Nah, epistemologi Islam menjelaskan sumber utama ilmu dalam Islam yaitu wahyu atau Al-Quran dan hadis, terus akal, serta pengalaman empiris. Dalam studi Islam sendiri, berbagai metode digunakan, seperti mungkin metode tafsir untuk memahami Al-Quran, metode historis untuk meneliti perkembangan Islam dari masa ke masa, serta mungkin metode kritik sanad untuk menguji validitas hadis. Selain itu, pendekatan dalam studi Islam bisa bersifat normatif, deskriptif, historis, sosiologis, hingga filosofis. Semuanya tergantung pada aspek yang dikaji. Islam juga dapat dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena memiliki sistematika, metodologi, dan kerangka berpikir yang jelas. Islam sendiri tidak hanya berbicara tentang ibadah, tetapi juga mendorong umatnya untuk berpikir kritis dan mencari ilmu. Sebagaimana telah disebutkan dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Metodologi Islam juga mengadopsi sistem penelitian ilmiah. Misalnya dalam ilmu fikih, metode ijtihad digunakan untuk menggali hukum berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Selain itu juga, Islam tidak bersifat statis, tetapi terus berkembang dan dapat dikaji sesuai dengan konteks perkembangan zaman. Nah, dengan demikian, Islam bukan hanya sekedar agama dalam pengertian spiritual, tetapi juga memiliki karakteristik yang berguna sebagai ilmu pengetahuan. Terus Islam juga memberikan landasan epistemologis yang jelas. Juga memiliki metode kajian yang sistematis serta mendorong umatnya untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan prinsip-prinsip yang benar. Yap, mungkin itu saja tanggapan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.